Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak mazmumah, temperamental atau godob, dan akhlak mahmudah, berani membela kebenaran atau syaja'ah, dan kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental. Yang kedua, menghindari perilaku temperamental dan menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Yang ketiga, meyakini bahwa sikap temperamental merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Yang keempat, menghindari sikap temperamental dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang godob, menghindari diri dari sifat temperamental. Apa itu godob? Godob secara bahasa yaitu diambil dari kalimat atau kata godiba yaghdibu godoban. Kalau secara istilah yaitu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan, sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Apa lawan kata dari godob? Yang pertama adalah ridho, yaitu menerima dengan senang hati. Yang kedua al-hilm, yang artinya murah hati, tidak cepat marah. Dalil-dalil larangan marah. Pertama ada di Quran surah Al-A'raf, yang artinya jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalil yang kedua, marah itu datangnya dari syaitan. Berdasarkan hadis Rasulullah, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Dan setan diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Dalil yang ketiga, siapakah orang yang terkuat di dunia ini? Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala ia sedang marah. Dalil yang keempat, wasiat Rasulullah. Rasulullah pernah kedatangan seorang laki-laki dan laki-laki berkata kepada Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah menjawab, jangan suka marah. Maka diulanginya berkali-kali. Beliau tetap menjawab, jangan suka marah. Penyebab sifat temperamental itu apa? Pertama, karena faktor fisik atau jasmania. Yang kedua, faktor psikis atau rohaniah. Selanjutnya, apa penyebab sifat temperamental atau godob? Yang pertama, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah golongan marah yang berlebihan. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah. Dan yang ketiga atau terakhir, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional. Bagaimana cara menghindari sikap marah? Perbanyak berwudu, perbanyak membaca ta'awud, memperbanyak zikir, memperbanyak salah sunnah. Selanjutnya, apa manfaat menghindari sikap marah? Dapat menjadi orang yang kuat, Allah selalu dekat dengan kita, selalu membawa kebahagiaan, Allah selalu memberikan hadiah surga. Baik, materi selanjutnya yaitu mujahadah an-nafs, yaitu menumbuhkan sikap kontrol diri. Apa itu mujahadah an-nafs? Mujahadah artinya bersungguh-sungguh dan an-nafs artinya jiwa, nafsu dan diri. Kalau secara istilah yaitu upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berikut pengendalian diri. Yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan perilaku seseorang menjadi lebih positif. Yang kedua, menahan tingkah laku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mampu menahan reaksi yang bersifat negatif terhadap sesuatu dan mengarahkannya menjadi reaksi yang lebih positif. Dan yang keempat, keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan apa yang buruk. Berikut adalah dalil-dalil mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Yang pertama adalah Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Selanjutnya dalil mujahadah an-nafs yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya
dalil mujahadah an-nafs, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Selanjutnya dalil mujahadah an-nafs, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya dalil dari hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Di dalam diri manusia ada sifat baik dan ada sifat buruk. Sifat baik manusia seperti sabar, teliti, jujur, syukur, dan lain-lain. Dan sifat buruk manusia yaitu mencuri, berbohong, marah, sombong, dan lain-lain. Lawan dari mujahadah an-nafs apa itu? Yaitu ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Di sini ada kalimat sesungguhnya musuh terbesar adalah diri sendiri. Aspek-aspek kontrol diri. Yang pertama, kontrol perilaku atau behavior control. Yang kedua, kontrol kognitif, yaitu cognitive control. Dan yang ketiga, kontrol keputusan atau decision making control. Bagaimana cara menerapkan kontrol diri dalam kehidupan? Memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, memperbanyak zikir, dan lain-lain. Ciri-ciri seseorang yang memiliki kontrol diri: memiliki sikap sabar, tidak mudah tersinggung, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan pentingnya kontrol diri: menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Di sini cara atau contoh konkret dalam mengendalikan diri. Yang pertama di dalam keluarga, yang kedua di dalam masyarakat, dan ketiga dalam lingkungan sekolah. Manfaat kontrol diri dalam kehidupan. Ya, di sini adalah contoh dari manfaat kontrol diri dalam kehidupan. Hidup menjadi tenang dan damai, mewujudkan dan memperkuat ukhuwah insani. Baik, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu syaja'ah, menumbuhkan sikap pemberani membela kebenaran. Apa itu syaja'ah? Syaja'ah berarti berani atau gagah. Syaja'ah yaitu orang yang tidak takut menghadapi apapun demi membela kebenaran dan siap menerima resiko apa saja serta senantiasa takut untuk berbuat kesalahan. Beda dengan kalimat azubun, yaitu orang yang justru merasa takut untuk membela kebenaran. Dan kalimat at-tahawur, yaitu keberanian yang bersifat berlebihan, cenderung keras kepala, keras hati, dan membabi buta. Berikut ada dalil syaja'ah atau berani, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Dalil syaja'ah selanjutnya yaitu dari hadis riwayat Bukhari dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW bersabda, akan senantiasa ada dari golongan umatku yang membela kebenaran hingga ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan menang. Berikut adalah implementasi sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari, seperti berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mampu mengendalikan hawa nafsu, dan lain-lain. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat.